Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini Dua Podcast akan membahas tentang beberapa hal yang menurut Dua Podcast menarik yang terjadi pada komik One Piece di chapter 983. Langsung aja kita mulai ke pembahasan. Kita mulai pembahasannya dari cover story One Piece. Pada chapter sebelumnya, kita ngelihat Pon ini terdampar di dekat perairan Grand Beat atau Dressrosa. Dan di komik One Piece chapter 983 ini, kita ngelihat nih, bahwa Pon ini bertemu langsung dengan putri kembarnya, Charlotte Chiffon sama Charlotte Lola. Dan di situ kita juga ngelihat ya, respon dari Capone Gang BG yang sepertinya sinis gitu. Dan anak buahnya yang namanya Vito itu bersiap-siap untuk mengacukan senjata ke Pon gitu loh. Emang seperti yang pernah Doro Porgas bahas sebelumnya ya, kayaknya respon BG ini akan menarik nih ketika ketemu sama Pon gitu. Karena memang si Pon sama Lola serta BG ini nggak tahu siapa si Pon, sementara si Pon kan tahu siapa sebenarnya anak kembarnya itu kan, gitu loh. Tapi ada hal lain nih yang ngebuat Dodo Podcast tertarik untuk ngebahas cover story ini, yaitu adalah keberadaan dari suku Kurcaci atau Tontata di cover story ini sendiri. Dan gak cuma itu aja, ada kapal mereka juga di situ. Dan kita juga udah sama-sama tahu lah bahwa suku Kurcaci ini kan saat ini sudah menjadi salah satu bagian dari aliansi kelompok bajak laut topi jerami. Dan sekarang itu Monkey D. Luffy dan kawan-kawan lagi ada di Pulau Nigashima buat ngalahin Yonko Kaido gitu loh. Dan yang jadi pertanyaan adalah, apakah semua aliansi kelompok bajak laut topi jerami ini akan datang ke Pulau Nigashima untuk membantu Monkey D. Luffy? Kalau menurut Dodo Podcast, kemungkinannya itu 50-50. Karena selain suku Kurcaci yang ternyata masih ada di Dressrosa dan belum berlayar kemanapun, itu ada Bartolomeo yang ternyata malah ngebuat kasus, membuat masalah dengan Yonko lain, yaitu Sheng. Terus juga ada si Sai, yang dia tuh saat ini ya, dia menikah dengan salah satu mantan keluarga Don Quixote yang namanya Baby Five. Intinya, sebagian dari kelompok aliansi bajak laut topi jerami ini sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi gimana caranya mereka mau ke Pulau Onigashima gitu loh bro. Emang sih beberapa dari mereka juga lagi berlayar gitu ke suatu tempat kayak Orlombus yang berlayar abis menyatakan berhenti dari tim ekspedisi kerajaan. Terus Hajarudin yang lagi berlayar juga abis pamit sama Bagi si Badut. Cavendish juga sama, tapi sambil berlayar dia juga dikejar-kejar sama penggemarnya kan. Dan yang terakhir ada Idio yang juga sama-sama berlayar setelah memperbaiki kapalnya yang rusak. Emang mereka semua kayaknya sama-sama lagi berlayar ke suatu tempat, tapi kita nggak tahu tempatnya itu kemana. Apakah mereka akan menyusul Monkey D. Luffy ke Pulau Nigashima atau enggak? Kita nggak tahu. Gitu. Nah, gimana kalau menurut kalian? Apakah kalian sependapat sama Dodo Podcast? Atau emang beda pendapat sama Dodo Podcast? Kalau beda pendapat, bolehlah share pendapat kalian di kolom komentar di bawah, oke? Langsung aja kita ke pembahasan berikutnya. Kalau di komik One Piece di chapter 982 kemarin, kita ngelihat kapal yang ditumpangi anak-anak Big Mom ini dijatuhkan oleh seorang mantan komandan divisi pertama bajak laut Shirohige yang namanya Marco the Phoenix. Maka di komik One Piece di chapter 983 kemarin, kita ngelihat Charlotte Perospero yang merupakan salah seorang anaknya Big Mom itu udah ada di perairan Wano Kuni. Dan yang jadi pertanyaan adalah, kemana anak-anak Big Mom yang lainnya? Nah, kita tahu lah ya, Charlotte Perospero ini merupakan salah seorang pengguna buah iblis yang mampu memanipulasi permen. Jadi ada kemungkinan kalau Charlotte Perospero ini memanfaatkan kekuatannya untuk membuat semacam armor untuk melindungi kapal yang mereka tumpangi. Terus, yaitu melanjutkan perjalanan mereka. Dan udah jelas banget kalau Charlotte Perospero ini akan langsung menuju Pulau Onigashima. Jadi nggak akan mampir ke Wano Kuni dulu. Karena di situ Charlotte Perospero bilang bahwa King, Topi Jerami, sama Marco itu harus siap-siap. Dan Charlotte Perospero juga bilang kalau dia tuh nggak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Big Mom untuk beraliansi sama Kaido. Karena menurut Charlotte Perospero, yang akan menjadi raja bajak laut itu adalah kelompok bajak laut Big Mom. Ini makin seru nih bro. Di sini Doro Podcast jadi ingat perkataan Don Quixote do Flamingo di komik One Piece chapter 801. Saat itu Don Quixote do Flamingo bilang, siapa mendukung siapa dan siapa mengkhianati siapa. Di akhir komik One Piece chapter 983, kita ngelihat sosok Yamato yang merupakan anak dari Yonko Kaido. Dan yang membuat Dodo Podcast tertarik di sini adalah seorang Yamato ini menunggu kehadiran Monkey D. Luffy. Waduh, ini terus terang Dodo Podcast jadi makin bingung nih. Ya kan, apa iya
Monkey D. Luffy sepenting itu di mata Yamato. Dan di situ kita juga ngelihat kekuatan dari Yamato. Dia mampu membuat Uruti yang merupakan salah seorang dari petinggi 6 penjuru itu nggak sadarkan diri hanya dengan satu serangan aja, bro. Itu dahsyat sih menurut Doro Portgas. Kalau dilihat dari kekuatannya sih nggak heran gitu ya. Kalau Kaido itu mengerahkan pasukan sekelas petinggi 6 penjuru untuk nyari anaknya, yaitu Yamato. Karena kalau Kaido itu cuma ngerahin pasukan sekelas Gifters, yang ada tuh pasukan Giftersnya Kaido itu semuanya hancur sama anaknya sendiri. Ya nggak lucu dong, masa pasukan Yonko itu dihancurin sama anaknya sendiri gitu kan. Dan mungkin karena itu juga Kaido menawarkan sebuah hadiah kepada para petinggi 6 penjuru yang berhasil nemuin Yamato, yaitu hak untuk melawan All-Star. Ya, pantes lah ya. Huhus sama Sasaki itu mengerahkan anak buahnya juga buat nyari Yamato. Karena kalau enggak, ya dia sendiri yang amsyong gitu loh. Dan di sini Doro Portgas juga nemuin alasan kenapa Black Maria itu lebih memilih nemenin Kaido sama Kurozomi Orochi dibandingkan nyari Yamato. Ya karena itu, bro. Daripada gue nyariin Yamato yang kekuatannya ngeri kayak begitu, mendingan gue di sini ya kan, nemenin Kaido sama Kurozomi Orochi minum-minum. Lagian juga Black Maria juga kan nggak terlalu berambisi kan buat dapetin posisi All-Star, ya nggak? Ya mendingan dia minum-minum lah, bener gitu, bro. Tapi itu menurut Doro Portgas, ya kan. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Masih ngebahas tentang putra Kaido yang bernama Yamato. Di bagian akhir komik One Piece chapter 983, Yamato berkata, "Selama ini aku terus menunggu kedatanganmu kepada Monkey D. Luffy." Dan belum bisa dipastikan ya, tujuan dari Yamato ini menunggu Monkey D. Luffy datang ke Onigashima ini untuk apa. Yang uniknya lagi, selain menunggu seorang Monkey D. Luffy datang ke Pulau Onigashima, Yamato ini tidak berniat untuk menyakiti Monkey D. Luffy. Dan Monkey D. Luffy sendiri itu merasakan tidak adanya hawa pembunuh dari Yamato. Jadi ada kemungkinan Monkey D. Luffy ini akan bekerja sama sama Yamato. Tapi kerjasamanya tujuannya apa? Nah, itu belum bisa dipastikan. Tapi ya paling juga nggak jauh-jauh dari Kaido kan. Ada kemungkinan malah Yamato ini akan bekerja sama dengan Monkey D. Luffy untuk menjatuhkan ayahnya sendiri sebagai Yonko. Atau mungkin Yamato ini bekerja sama-sama Monkey D. Luffy untuk memata-matai pergerakan dari aliansi Monkey D. Luffy di Pulau Onigashima. Ya balik lagi ke perkataan Don Quixote do Flamingo di komik One Piece chapter 801. Siapa mendukung siapa dan siapa mengkhianati siapa. Sama lah ya, kayak yang pernah dilakuin Charlotte Pudding di Arc Wall Cake. Awalnya dia seolah-olah tuh ngebantu Monkey D. Luffy dan kawan-kawan gitu. Ujung-ujungnya nusuk-nusuk juga. Bahkan Charlotte Pudding mau ngebunuh Sanji kan. Dan itu menurut pendapat Doro Portgas. Kalau menurut pendapat kalian itu berbeda, bolehlah di-share pendapatnya di kolom komentar, oke? Mungkin itu aja yang menurut Doro Portgas menarik di komik One Piece chapter 983. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Doro Portgas mengucapkan terima kasih. Ciao!